Langkah pihak keamanan dalam melakukan deteksi dini teror di penghujung tahun patut diapresiasi, namun perjuangan Indonesia melawan terorisme belum usai selama bibit-bibit radikalisme masih tumbuh subur. Lantas seperti apa kesungguhan pemerintah dalam memerangi terorisme termasuk dalam menangani terpidana terorisme lewat deradikalisasi? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat malam Pak Masinton. Selamat malam Mbak. Pak Masinton, kita apresiasi tentu langkah cepat dari pihak kepolisian menangkap beberapa sel-sel kecil yang tadinya menurut Jenderal Tito Karnavian mereka adalah sel-sel tidur, namun karena melihat momentum Natal dan Tahun Baru ini menjadi momen bagi mereka untuk kemudian menunjukkan menimbulkan teror di mana-mana. Namun yang paling penting adalah kemudian kita menemukan fakta jaringan yang masih tetap Bahru Naim. Kemudian pola komunikasi mereka berubah menjadi lewat media sosial dan justru penyebaran radikalisme ada di dalam lapas melalui Aman Abdurrahman yang katanya menjadi koordinator atau pimpinan dalam beberapa tindak teror beberapa waktu ini. Ya, ini yang kalau kita lihat perkembangan pola cara dan yang dilakukan oleh kelompok sel-sel teroris ini kan berubah dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu melakukan aksi bom segala macam itu ke titik-titik keramaian. Sekarang itu coba dilakukan itu melalui orang per orang gitu ya. Nah, bahkan yang direkrut juga dari anak-anak muda, yang bahkan sama sekali sampai baru ya? Perempuan ya, yang ini mereka membentuk jaringan sel sendiri gitu. Nah, dan polanya pun kalau tadi itu kita lihat melalui media sosial, tidak tanpa ada interaksi langsung kok fisik gitu ya, tapi melalui sosial media, dan itu dimanfaatkan menjadi alat propaganda. Nah, sebenarnya kan negara harus mampu menangkal ini, baik itu Kominfo maupun juga kepolisian dan juga PPATK dalam mengikuti aliran dana. Ya, nah ini karena ini penanganannya harus terintegrasi, dia tidak cukup dengan melakukan aksi-aksi penindakan. Aksi penindakan itu tetap perlu dilakukan, tetapi aspek pencegahan juga menjadi penting. Nah, ini kan akar persoalannya sesungguhnya adalah mereka menemukan bentuk ketidakadilan, kemudian mereka termakan dengan propaganda yang dilakukan lewat sosial media, dan kemudian mereka terajak untuk ke sana gitu ya. Nah, jadi pangkal soalnya juga adalah di samping ada sebuah realita yang mereka lihat tidak adil ya, kemudian terideologisasi dalam pikiran dan mempengaruhi tindakan mereka, menggerakkan tindakan mereka melalui propaganda-propaganda tadi. Nah, jadi persoalan terorisme ini memang digerakkan satu ideologi teror tadi itu. Nah, ini dikemas dengan dalil-dalil kemasannya itu tetap dalil keagamaan gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya motifnya adalah di luar esensi nilai-nilai mulia dalam keagamaan itu. Tapi kemudian faktanya masih ada sel-sel baru, sel-sel kecil yang satu sama lain sebenarnya tidak saling terhubung hanya melalui media sosial. Jadi sistem deradikalisasi yang seperti apa seharusnya? Kalau sistem yang sekarang katakanlah masih belum. Toh muncul ada Bekasi, kemudian Solo, kemudian ada di beberapa titik. Kalau ngelihat beberapa ininya kan seperti Bahru Naim ya, yang pernah divonis ya. Nah, di penjara kemudian keluar menjadi masih tetap semakin jadi gitu kan. Residivis jadinya. Yang sekarang juga dikendalikan dari lapas gitu. Nah, ini kan menampakkan bahwa program deradikalisasi yang berjalan sekarang belum efektif merubah cara pikir mereka. Seharusnya seperti apa deradikalisasi yang dilakukan? Dia harus continue, dia tidak bisa sekedar semacam pendekatan jargon ya, atau pendekatan yang kegiatan yang formal ya, formalistik gitu, tapi dia tidak bisa, dia harus benar-benar terintegrasi, continue, baik pendekatan aspek sosiologis, kultural maupun pendekatan ekonomi gitu ya, sehingga mereka bisa diberdayakan. Nah, dan ini harus monitoring terhadap pelaku-pelaku sel-sel teror ini ya, yang sudah tertangkap maupun yang belum tertangkap,
yang sudah pernah divonis maupun yang belum, ini harus intensif. Ya, pendampingan umpama terhadap mereka yang sudah pernah dipenjara, divonis. Setelah mereka keluar itu harusnya kan tidak melakukan lagi. Harusnya kan itu efektivitas dari deradikalisasi itu kan harusnya ada di situ. Nah, ini kan buktinya enggak, malah semakin menjadi, bahkan di dalam tahanan saja ya mereka malah berinteraksi dengan residivis yang lain, tahanan yang lain, ya pelaku kriminal lain, dan malah diideologisasi. Nah, ini menurut kita juga pola penanganan di lapasnya juga harus longgar, pengawasannya longgar? Ya, harus dirubah ya, dan kemudian pengawasan dari mulai lapas hingga kemudian nanti mereka bebas harus intensif sampai kemudian pemberdayaan baik terhadap pelaku teror tadi, kemudian juga terhadap keluarganya dan juga lingkungannya, sehingga memang deradikalisasi ini benar-benar mampu merubah mindset cara berpikirnya. Karena apapun mereka digerakkan oleh sebuah keyakinan, bukan karena sekedar dorongan orang gitu, tapi ada mereka sudah terideologisasi dengan propaganda-propaganda yang setiap saat mereka baca dan setiap saat mereka bisa aplikasikan gitu. Kalau misalnya tadi kalau Anda jelaskan uraiannya begitu panjang, harus terintegrasi, tidak hanya soal polisi, pekerjaan rumah dari polisi, namun banyak pihak yang seharusnya bisa kemudian ikut menjadi pengawas, jangan sampai ada radikalisasi di mana-mana melalui media sosial maupun lewat lapas. Namun harus mulai dari mana? Kalau kita harus kemudian titik tolaknya atau tujuan utamanya adalah untuk kemudian memutus mata rantai radikalisme di Indonesia. Pertama, memperkuat yang namanya dari mulai usia dini itu kan sekolah itu kan kita punya, negara ini punya ajas yang namanya Pancasila tadi. Pemahaman Pancasila itu juga dalam aspek nilai ya, perilaku hidup ya, sehingga kemudian mereka meyakini ya dari sejak usia dini itu bagaimana mempraktekkan Pancasila, sehingga tidak mudah terideologisasi dengan ideologi di luar ini Pancasila, gitu ya, apalagi sampai ideologi teror negara tadi. Berbasis agama dan sebagainya. Iya, dan sebenarnya juga ideologi ini udah ideologi teror yang menciptakan teror aja. Agama tadi itu cuman cover aja tuh untuk memudahkan mereka untuk digerakkan gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya pertama itu dari sisi usia dini, kemudian juga aspek pendekatan mana yang sudah terindikasi gitu ya, terindikasi bakal direkrut. Nah, kan harus bisa dimonitoring gitu. Dimonitoring itu bukan berarti ruang gerak ya dibatasi atau apa. Nah, tidak seperti itu juga, tapi harus ada kontra terhadap itu, kontra ideologi gitu ya. Nah, penanganan terpadu berikutnya adalah dalam aspek bagaimana memberdayakan orang-orang yang mereka merasa dirinya memang diperlakukan karena kan pendekatan kalau kita lihat dari aspek yang secara ekonomi mereka secara ekonomi itu mereka miskin, secara pengetahuan juga ada yang pengetahuannya maju tapi yang pendidikannya sarjana tapi sudah lebih maju dalam aspek menerima ideologi yang juga mereka lihat memperbandingkan dengan realita keadaan di Indonesia. Oh iya, harus ada mencoba mereka bereksperimentasi mencari cara lain gitu ya, cara pikir dan aktualisasi diri dan sebagainya. Yeah. Kalau dengan melihat kenyataan yang ada ini di penghujung tahun 2016 masih ada saja, kita syukuri bisa dicegah sebelum kemudian menyebarkan teror. Tapi apa yang harus diperbaiki dari sistem deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Apakah sudah sesuai dengan jalurnya, sudah seperti yang diharapkan menurut Anda? Belum, ini masih jauh. Karena kita lihat yaitu tadi tolak ukurnya adalah mereka yang sudah dibina, direhabiliter ya, yang lewat deradikalisasi tadi malah masih melakukan aksinya. Itu kan harus tolak ukur. Nah, seharusnya adalah tolak ukur keberhasilan deradikalisasi itu adalah ketika mereka mampu benar-benar menderadikalisasi, merubah cara pandang mereka yang tadinya meyakinin
jalan teror itu sebagai sebuah jalan kebenaran dan perjuangan yang mereka yakini, kemudian berubah menjadi cara-cara yang moderat dan cara-cara yang tidak lagi mengedepankan kekerasan itu. Ini kan sebenarnya ideologi yang terinternalisasi dalam diri mereka kan ideologi kekerasan melalui pendekatan dengan cara-cara teror itu tadi. Dan kemudian tidak lagi mendapatkan orang-orang baru yang menerima ideologi tersebut sehingga iya, jadi deradikalisasi itu bukan hanya tugas polisi, tapi juga bukan hanya BNPT, tapi memang leading sektor itu BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tadi. Tetapi semua elemen harus digerakkan untuk itu tadi, ya baik pemerintah pusat, daerah juga semua harus digerakkan untuk itu. Sehingga pendekatan terintegrasi itu bisa dilakukan dan dia terus menerus. Kalau tidak penanganannya sepotong-sepotong. Satu sel dimatikan, iya, dia muncul sel baru lain lagi ya, karena juga arus informasi yang kita juga tidak bisa tangkal cepat, ya arus propaganda itu menjadi sangat mudah diakses dan itu apalagi melalui media sosial saat ini anak-anak yang butuh aktualisasi diri tadi itu. Baik, terima kasih Pak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan sudah hadir lagi di Kompas Malam. Kita harapkan tidak akan ada lagi aksi-aksi radikalisme di Indonesia. Ini bisa diminimalisir dan kerja-kerja kepolisian patut kita apresiasi, bukan hanya kita tapi juga internasional mengapresiasi itu, dan tentu kita minta juga peran serta masyarakat dalam kita semua mengawasi lingkungannya. Baik, terima kasih Pak Masinton.